Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Ulama Bapak Ustadz Taufik, setelah seluruh pembina, penasihat dan pengurus jamaah Majelis Ulama yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul-Rasulnya, serta beriman kepada hari kiamat dan qadar-qadarnya. Karena masih banyak di luar sana yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasul-Rasulnya, memutarbalikkan Al-Quran, dan tak mempunyai dan tak percaya hari kiamat, serta ingkar terhadap ketetapannya. Padahal semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di laut, semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik penghidupannya, rizkinya, juga tempat meninggalnya. Oleh karena bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih melangkahkan kaki kita ke majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai contoh suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berharap mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jamaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis ulama yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, meluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit, segala keinginan, maksud dan tujuan kita berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan shalawatnya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama ikuti lantunan salat Nabi yang dipandukan kita pada akhir kaul. Padanya terus. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa al-Rasidana
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma Hadirin saudara-saudaraku jamaah Quran yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan penjelasan tafsir lanjutan surat Az-Zumar ayat 49 bersumber dari kitab Jalalain karangan Syekh Jalaluddin. Sampaikan oleh guru kita Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyati wa lil baiti tahirin ajmain. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah hadrati arba'in sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah hadrati qutbi rabbani ta'ala alaihi samuidin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirahul ajij syai'ul lailahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah hadrati khususan min jamil ulama kutubillahi ta'ala fil masriqil ati ila maghribiha, khususan ila hadrati Abu Hasan al-Ash'ari, khususan ila hadrati Imam Ghazali, khususan ila hadrati Imam Arba'in, khususan ila hadrati Hajam alim kitab Syekh Jalaluddin Ghafarallahu junubahum wa ja'ala jannatan maswahum wa bi barakati muallifihim ikdi hajati wa man tabi'ani, ikdi hajati wa man tabi'ani. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa ahibaina wa aqrabaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa qarallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum syai'ul lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazzainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma ftah abwabal barakah, Allahumma ftah abwabar rahmah, Allahumma ftah abwabar rizki, Allahumma ftah abwabal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faija masal insana durrun da'ana summa ija hawalnahu ni'matan minna qala innama utitu 'alal ilmi bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allahu a'lam bimuradi. Wa ijamas apabila tertimpa linsana ing manusia il jinsu tegas taisim jins dulu nopo bahaya da'ana maka mendoaya si insan nah kepada kami agung kata Allah. Sumai jahawalnahu maka memberi sumai jahawalnahu maka kari-kari tatkala memberikan kami huing si insan ai atainahu tegasna memberikan kami huing si insan nikmatan ing nikmat ai aman tegasna piro-piro nikmat minna dari kami kola kata si insan innama utituhu sungguh memberikan kami huing si insan sungguh innama utituhu sungguh memberikan kami huing nikmat alal ilmi atas ilmu kami balhiya balik tahya ya utai nikmat fitnah dan iku jadi fitnah walakin aksaruhum la ya'lamun. Akan tetapinya kebanyakan manusia semua la ya'lamuna iku tidak mengetahui semuanya. Alhamdulillah, puji syukur hakikat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sama kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat digerakkannya kalbu kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di pengajian ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai nyawa dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahwa kita itu sudah membuktikan Pak ridho kita birubiatillahi ta'ala dituhanin Allah. Makanya kita datang ke pengajian, tandanya kita ridho saya teh dituhanin Allah. Atau kita ridho bitadbirihi, saya ridho diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah ridho diurus Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah halal ya halal, kata Allah haram ya haram,
Namanya kita ridho diurus Allah. Kalau orang saya marido diurus Allah, tapi ketika Allah menjelaskan tentang haram dilabrak, menjelaskan tentang nggak boleh kata Allah dilanggar. Mau gimana kita disebut ridho diurus Allah? Makanya kita mudah-mudahan kita jadi makhluk yang dimana kita ridho, saya tadi diurus Allah sampai nyawa saya terakhir nanti. Gitu ya. Mudah-mudahan kita Pak. Sini kita akhlak kita kali ini sampailah kita di mana kita di kolbu kita sekarang kita mau menjelaskan akhlak kita tentang kolbu kita sentral muara ini Pak yang harus diperbaiki. Ada ucapan, ada ungkapan dari ulama sufi, ajarin tuh matamu ketika yang kau lihat itu ada harganya, ajarin tuh kolbumu supaya kamu tidak membanggakan diri. Nah ini Pak, makanya kita harus diajarin tuh kolbu kita, hati kita. Al-qalbu sumalaika bihibjihi, kata Imam Ghazali, wajib kepada kita bihibjihi, menjaga kolbu kita Pak. Dijaga kolbu kita. Jangan sampai terkena virus kolbu kita. Jangan sampai terkena penyakit kolbu kita Pak. Wa islaihi, dan harus dibetulin tuh yang bengkok-bengkok kemarin sebelum ngaji di kolbu kita, dibenerin sama kita. Orang pada sibuk ngebersihin luarnya aja badan kita masih hari-hari Pak ya. Pagi mandi pakai sabun, johor mandi pakai sabun, sore mandi pakai sabun, dibersihin badan kita. Kenapa kolbu kita kotor kagak dibersihin sama kita? Paling padahal yang terpenting di badan kita itu anggota, nggak ada lagi kolbu, nggak ada lagi. Nah ini Pak. Supaya apa kita ngebersihin hati, ngebersihin kolbu kita, ngurus kolbu kita, wa husni nazri bijalik, supaya baik melihatnya kita Pak. Baik kelihatan. Mana kebaikan kelihatan, mana surga kelihatan, mana neraka kelihatan, mana Allah kelihatan, dia kenal sama Allah. Itu si kolbu. Karena kolbunya kotor, makanya tidak kelihatan. Allah kagak kelihatan, pahala kagak kelihatan, surga kagak kelihatan. Karena kolbunya kotor. Itu Pak. Painahu ajamu hazil abo, karena kolbu itu Pak paling besar-besarnya atau paling agung-agungnya anggota tubuh kita, nggak ada lagi kolbu Pak. Semua yang ada yang kelihatan sama kita nih di badan kita ini semua itu sebagai tentara junubun, sebagai tentaranya kolbu Pak. Tetap rajanya mah kolbu, tangan tentaranya kolbu, mata tentaranya kolbu. Gimana kolbu aja dia mah. Orang supirnya dia kolbu. Makanya hati-hati nih si supir jangan dikasih preman Pak. Kalau kolbu kita dikasih preman ugal-ugalan itu supir Pak. Harus gimana tuh si kolbu kita nih, supir kita ini harus soleh Pak. Biar benar ketika bawa kendaraannya, waktu sholat dia di pinggir jalan berhenti dulu, ada yang manggil tuh sholat. Namanya supir soleh itu Pak. Lihat orang kecelakaan di jalan umpama dia membantu dulu, ikut peduli paling enggak ya. Itu kolbu tuh, kolbu kita tuh kayak begitu tuh. Ini mah kita lagi jalan ngelihat kesusahan orang lain, kita mampu lewat aja karena preman. Gimana supirnya preman, kolbunya susah gitu. Nah ini Pak soal kolbu. Bahkan Allah menjelaskan di Al-Quran, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu Pak apa yang ada di hati kita Pak. Kemarin kita sebelum ayat ini kita cerita, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah tahu apa yang kita dikerjakan siang hari, Allah tahu. Malam hari Allah kasih tidur, siang hari Allah kasih kerjaan, tahu Allah. Makanya Allah tahu apa yang ada di kolbu kita, ini paling terpenting Pak. Oleh karena itu Pak, anak kolbu mulukun muqo. Kolbu itu adalah raja yang harus diikutin, nggak boleh nolak ke kolbu Pak. Semua tubuh kita itu kagak boleh nolak. Ketika kolbu sudah bicara harus. Ketika kolbu sudah perintah harus.
Makanya orang cerdas, maka orang cerdas nih ngebetulinnya kolbu dulu. Soalnya bakal ketarik semua anggota tubuh kita sama kolbu, Pak. Dijelaskan di sini anna kolbu mulukun muko. Kolbu itu adalah raja yang harus diikutin. Wal a'do kuluhat tubah. Anggota tubuh kita semuanya adalah tubah, harus ngikut kepada kolbu, kepada muluk tadi, Pak, kepada raja tadi. Rakyat ini mah semua juga yang nggak kelihatan sama kita. Tangan rakyat, mata rakyat harus nurut ke sama Prabowo. Kata Prabowo begini-begini, nurut. Nah ini, Pak. Wal jawari khodimatul qalbi, karena apa, seluruh tubuh kita adalah khodimatul qalbi, hadamnya kolbu, pembantunya kolbu. Maka disebutnya junudun, tentaranya kolbu. Nah ini, Pak. Paija solal mutabe sholat tubah. Apabila beres yang diikutin, maka beres yang mengikutin. Kalau yang diikutinnya beres, ya pasti beres. Yang ngikutinnya pasti beres. Kalau yang diikutinnya kagak beres, Pak, yang ngikutin nggak bakalan beres. Orang yang diikutinnya kagak beres, mau gimana? Nih, Pak, ini kolbu nih, Pak. Nah ini, Pak. Bahkan wal istiqomatul muluk istiqomat riayah. Ketika istiqomah raja, maka akan istiqomah rakyatnya. Benar dia rajanya, akan benar rakyatnya. Benar dia kolbunya, maka akan benar seluruh tubuhnya, Pak. Akan benar. Nah ini perbaiki sama kita kolbu kita, Pak. Nah ininya, bahkan yang ngejelaskan kullukum ra'in mas'ulun an ri'ayatihi. Tiap-tiap pengembala pasti bakal ditanya gembalaannya. Gembalaannya bakal ditanya, Pak. Kambing misalnya makanin makanan orang, baru jadi kangkung dimakanin kambing. Padahal kambingnya orang lain. Yang ditanya bukan kambingnya, Pak, yang punya kambing. Kenapa lu ngangon ke tempat gua? Kan gitu. Nah ini, Pak. Bahkan kata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Ija salat jasadu kullu. Wa ija fasadatu jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kata Kangjeng Nabi, sesungguhnya di dalam jasad kita ada mudghah, segumpal daging. Di mana beres segumpal daging, maka beres jasadnya. Rusak segumpal daging itu, rusak semua jasadnya. Apa itu segumpal daging? Ala wahyal qalbu, hati. Beres dah nih yang segumpal daging ini, beres badannya, Pak. Insya Allah anggota tubuhnya beres. Rusak dia segumpal daging itu, rusak semua, Pak. Makanya perbaiki, inilah kita butuhnya ngaji, Pak. Nah ini, Pak. Qala Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fi kitab Minhajul Abidin, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, innal qalba khazanatun kullu jawahirin li abdi nafsi. Sesungguhnya hati itu adalah gudang di mana si gudang kullu jawahirin, gudang mutiara yang mahal harganya bagi seseorang yang dimana manusia itu masih bernapas di gudang. Si kolbu kita itu gudang yang mahal harganya. Wajal wa ma'rifatun ilallah, isinya itu gudang yang paling mulia adalah ma'rifatun ilallah, kenal sama Allah. Jadi isi itu gudang yang paling mulia adalah ma'rifatun ilallah, kenal kolbunya sama Allah. Tuh yang paling mulia isinya, harus diisinya itu. Nah ini, Pak, allati sababun sa'adatud darain. Karena ma'rifatun ilallah penyebab bahagianya manusia dunia dan akhirat, Pak. Kalau kita kenal sama Allah di dunia bahagia, kalau kita kenal sama Allah juga di akhirat bahagia. Coba-coba aja kita nggak kenal Allah, belangsak, kan? Belangsak, kesono mentok, kesini mentok. Habis dia nggak kenal sama Allahnya, mau gimana? Nah ini, Pak, ya. Nah ini di dunia aja udah ketahuan, minta gampang ke Allah kalau kita kenal. Kalau nggak kenal siapa lu, kata Allah, kan begitu, Pak. Nah ini, Pak,
Begitu pula di akhirat. Jangankan kita cerita alam mahsyar, Pak, kejauhan lah. Begitu kita dikubur, yang dibawa sama kita kan amal kita. Kita di alam kubur itu tidak ditemenin ibu, tidak ditemenin bapak, tidak ditemenin anak, tidak ditemenin saudara, tetangga, RT, RW, kagak, Pak. Ditemenin sama siapa? Ditemenin sama amal kita. Kalau kita sewaktu di alam dunia ini tidak ma'rifatul ilallah, tidak kenal sama Allahnya, Pak, kelak nanti di alam kubur, faqad khasira khusranan ajiman, rugi kita, Pak. Orang tak punya kenalan, dia sendirian, coba. Nah ini, Pak, ya, ini kolbu kita ini, Pak. Kemudian yang harus digudangi di kolbu kita adalah niatul khalis fitoat, niat yang ikhlas di dalam ibadah kita ke Allah. Nah, ini harus dimasukin ke kolbu kita. Satu tadi ma'rifatun ilallah, kedua niat yang ikhlas harus masuk tuh di gudang kolbu kita. Harus masuk di gudang kolbu kita. Allati yata'allaqu bihas sawabul abidin, karena niat ikhlas itu ada kaitannya nanti dengan akhirat, Pak. Keikhlasan itu ada kaitannya nanti dengan akhirat. Nih, keikhlasan itu susah, Pak, itu kata-kata yang bisa ngomong doang gitu, Pak, ya. Adapun pelaksanaan tentang ikhlas ini sulit bener, Pak. Nah, ini ikhlas nih, Pak. Ini bandingannya dari ikhlas itu adalah riya. Riya kebagi dua, Pak. Ada riya mahdoh, ada riya khalid namanya. Riya mahdoh, dia memang nggak mikirin akhirat, pokoknya nama saya pengen dipajak dan dipuji di alam dunia aja udah, titik. Itu namanya riya mahdoh. Itu celaka, Pak, dia. Yang terakhir, yang kedua adalah riya khalid namanya, campur dia. Di dunia dia pengen dibanggain, di akhirat juga pengen dibanggain. Nah, ini namanya riya khalid. Mungkin nanti ditimbang sama Allah kalau riya khalid ini. Nah, ini, Pak, soal riya itu. Kemudian yang harus digudangi di dalam kalbu kita, anwaul ulumi wal hukmi allati hiya sarful abdi wa masairul akhlaqi syarifah. Yang harus disimpan di hati kita adalah ilmu-ilmu, hukum-hukum kita, yang dimana ilmu dan hukum itu akan mengantarkan mulianya seseorang. Jadi mulianya seseorang tergantung ilmu dan hukum yang ada di kalbunya, Pak. Kan kemarin di fikih kita sudah cerita, Pak, ya. Ketika kita sholat, baju boleh sama, peci boleh sama, kain boleh sama. Yang ngebedain apanya? Yang ngebedain adalah ilmunya. Ini mah ilmunya bagus, ini mah kagak punya ilmunya, itu yang ngebedain. Ini, Pak, makanya. Jadi yang harus disimpan di dalam kalbu kita adalah ilmu. Ilmu, makanya ketika kita mau berangkat ngaji, ya, pertama kita baca bismillahirrahmanirrahim, terus cari ridho Allah, atau ngebuang kebodohan saya ke majelis taklim Baitul Hikam ini, mau nyari kepintaran saya, kosongkan semua masalah kita, masalah di rumah, kosongkan sama kita, biar masuk itu hukum ke kalbu kita. Selama kalbu kita masih penuh dengan masalah, sulit, Pak, untuk nempel. Sulit untuk nempel, Pak, karena fotokopiannya ada gak jelas jadinya, Pak. Maka kosongin, berangkat ke sini begitu masuk ke majelis taklim ilmu, kosongin permasalahan biar masuk tuh ajaran ustad. Nah, ini, Pak, ya. Wa masailul akhlaqi syarifah, termasuk akhlak-akhlak yang mulia yang harus disimpan di kalbu kita, Pak. Nah, ini harus disimpan di kalbu kita, akhlak mulia ini. Menurut agama Islam yang mulia begini, itu kita ya masing-masing itu akhlak itu pasti ada pelajarannya, ya. Makanya harus disimpan di kalbu kita. Oleh karena itu, Pak, al-qalbu khazanatul ila al-jawahir, bahwa kalbu itu ada gudang intan mutiara yang mahal harganya yang harus masuk ke situ. Antah pajahu wa tusamu anid danasi wal afah li'alla yal haqqatil kal jawahil adid. Oleh karena mulia itu si kalbu, Pak,
harus dirawat, harus dijaga. Harus dirawat dan harus dijaga dari apa? Andanasi wal afati, dari kotoran dan dari najis, Pak. Dari najis. Jadi ini kan si gudang ini inten mutiara, Pak. Jangan sampai ada bangkai tikus masuk ke situ. Jadi tercemar itu yang ada, yang menggudangi inten mutiara tadi, Pak. Jangan sampai itu kotor, jember kelihatannya. Nah ini, Pak, najis kolbu itu ya seperti takabur dan sebagainya. Nanti kita cerita lagi najis yang ada di dalam kolbu. Nah ini, Pak, kolbu mah tadi udah diceritain. Yang harus digudangi, dijaga tuh ma'rifatun ilallah, niat yang ikhlas, ilmu akhlak tuh di kolbu. 4 perkara itu udah, jangan diisi apa-apa lagi. Jangan dikotorin ini dan itu, jangan. Nah ini kolbu kita, Pak. Supaya apa, Pak? Alayal haq wa fil kaljawil lajin, supaya ketemu si inten mutiara tadi, supaya betah, Pak, inten mutiara tadi. Ma'rifatun ilallahnya supaya betah, ilmu ikhlasnya supaya betah, ilmu yang ada di kolbu kita supaya betah. Ketika kotor mah kagak betah dia, Pak, bakal hilang, Pak. Saya kasih contoh, ngaji dia rajin, nerangin apa ngaji dia rajin, dengar hukum rajin. Kenapa ada yang nempel-nempel? Kenapa kagak ada yang nempel-nempel? Mungkin salah satunya kolbu kitanya kotor, banyak najisan. Habis ngaji ngomongin orang, mau gimana kan najis? Habis ngaji ngejelek-jelekin orang, mau gimana kagak najis? Ilmu kagak mau, kagak. Apalagi ma'rifatun ilallah. Allah itu thayyibun, suci, Pak, bersih, Pak, bersih Allah itu, Pak. Allah itu thahirun, suci. Enggak mau ma'rifatun ilallah ini disatuin sama yang kotor, Pak, kagak mau, bagaikan minyak dan air. Nolak dia, Pak. Nolak tuh ma'rifatun ilallahnya. Maka paling terpenting di diri manusia adalah bersihin dulu kalbunya. Nah ini, Pak, kata Imam Ghazali, makanya aneh Imam Ghazali paya ajiba miman yahtama biwajhi alladhi huwa mawdi'ul khalqi fayaghsiruhu wayanjibuhu min aqdar wal adnas fayajimuhu mimma amkanahu li alla yaslau makhlukun fil alal aib. Paya ajiba, kata Imam Ghazali, hei orang yang aneh, yang punya tujuan, yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya tujuan dia menempatkan Allah di dalam kalbunya, akan tetapi kalbunya itu kotor dari najis. Kotor dari najis. Mau gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala li alla yaslahu makhlukun fi alal aib? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seseorang itu baik dan tidaknya itu dilihat dari kalbunya, bukan dilihat dari geraknya kita, Pak. Mau gimana kita dilihat sama Allah baik, kalbu kita aja kotor jember. Karena saat ini kita masih dihargain orang itu karena ada ibadah kita aja, kasih sayangnya Allah ke kita, Pak. Kalau diperlihatkan kalbu kita, kejelekan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan orang lain, keluarga sendiri juga nggak nemenin kita, Pak. Itu kalbu, Pak. Nih soal kalbu, Pak. Karena kalbu itu, Pak, tengatin sama kita kalbu itu, wa maudiun najri rabbil alamin. Kalbu adalah tempat melihatnya Allah itu di kalbu kita, Pak. Kan kita manusia itu bakal berdatangan. Yaumala yang tahu malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim, kata Allah, kan begitu. Di hari tidak ada gunanya itu harta kaya, di hari tidak ada gunanya itu anak-anak yang kita banggakan, kecuali orang yang berdatangan menghadap Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Itulah, Pak, nanti kita datang membawa hati yang selamat. Beresin kalbu kita, Pak, ya, beresin kalbu kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kalbu itu adalah tempatnya Allah melihat seseorang baik dan tidaknya. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, fayuqahiruhu wa yutatoyibuhu
kaila yaslau robbul jalaluhu ala danas. Bersihkan sama kita kolbunya, bersihkan, cuci sama kita kolbunya, supaya Allah Subhanahu wa taala kaila yatlau robbul jalaluhu ala danas. Ketika Allah melihat kolbu kita bersih dari najis, Pak, bersih sama kita ya, bebas kita, bodoh amat lah, saya orang ngomongin orang, bodoh amat lah, gak peduli saya. Orang kaya di depan rumah kita, bodoh amat rezeki dia, ngapain peduli ke orang lain. Nah ini Pak, mudah-mudahan kita bisa pakai ini Pak ya. Makanya di sini diujungin wal a'yadu billah, kata Imam Ghazali, mohonlah pertolongan ke Allah supaya Allah ngejaga kalbu kita. Bahkan kata Kangjeng Nabi, ngedoa Kangjeng Nabi, ayo kita bareng-bareng baca doanya Pak ya, supaya benar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ra'i wariayah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ra'i wariayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ra'i wariayah. Ya itu apalin sama Bapak, doa itu. Allahumma ya Allah, aslih, semoga engkau memperbaiki ro'i, yang pengembala kami, kalbu kami, wariayah, dan yang dikembala sama kami, tubuh kami semua. Itu doa Kangjeng Nabi buat kita tuh Pak ya. Tuh, ketika ini sudah beres Pak, tahapannya begini, tahapannya Pak, ada tahallinya Allah, ada tajalinya Allah menurut ilmu Syafi'i. Tahalinya Allah Pak, kita nih mensucikan kolbu kita, bersihin dulu kolbu. Beres kita kolbu bersih, baru tajalli akan timbul. Apa itu tajalli? Tajalli itu adalah gambaran Allah Subhanahu wa taala di kolbu kita timbul, merasa disaksikan Allah, merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah. Nah itu bakal timbul di kolbu kita kalau tahalinya beres. Tapi Pak, jadi kalau tahalinya suci badan kita, bapak kolbu kita bersih semua, tahali namanya tuh Pak, baru meningkat kita ke tajalli. Apa itu tajalli? Tadi merasa dilihat Allah, kelihatan dosa saya, kelihatan ketika saya melakukan ini, dosanya, nerakanya itu kelihatan, saya bakal disiksa begitu. Itu tajalli berarti Pak, udah nempel di diri kita. Kalau orang mau melakukan kemana aja, ngerasa dibimbing Allah, ngerasa dilihat Allah, berarti dia dirinya itu tajallinya sudah nempel. Tapi kalau melihat dosa ini dan itu, dia kagak hidup, itu dosa, makan gelap itu dosa, agak belum beres Pak, itu kolbu kitanya belum beres, tahalinya itu belum beres Pak. Makanya tahalli sama kita itu beresin dulu Pak, nanti akan timbul tajallinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Kita terlanjut besok insya Allah, kita najis kalbu kalau ketemu lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya Pak ya. Ini ayat Pak yang ngurusin yang kemarin kita cerita, ayat ini paija masaling sana durrudan sumaija hawalna imatamin qala inna ma'utitu alal ilm bal hiya fitnah walakinna aksarahum la ya'lamun. Bukan sekarang aja Pak, ada orang yang ketika dia ada kebutuhan mah dekat sama Allah, bolak-balik aja ke masjid. Orang 5 kali bolak-balik ke masjid, dia mah 10 kali karena ada kebutuhan ke Allah. Itu gitu Pak. Begitu beres dia kebutuhannya, Allah kasih dia, padahal ujian buat dia Pak ya. Padahal ujian buat dia Allah kasih, kagak ketemu sebulan sekali juga kagak ketemu di masjid. Yang kemarin mah orang 5 kali, dia mah 10 kali.
Sekarang mah karena sudah hasil maksud kagak kenal sama masjid. Bukan sekarang aja, zaman dulu juga udah begitu kata Allah nih. Wajar masaling durrudan. Ketika menimpa kepada manusia durun, bahaya buat dia. Yang nggak punya duit bahaya buat dia. Jabatannya diturunin sama Allah. Tidak apa sama manusia, tidak dihargai itu orang, bahaya buat dia, tertimpa ke dirinya. Dahana dia manggil Allah. Balik dia ke masjid. Ya Allah. Nah, summaijahawalnahu nikmatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sama dia kenikmatan, artinya Allah berikan itu apa yang dipinta sama dia. Kemarin mah dia nggak dihargain, sekarang dia jadi dihargain. Kemarin mah dia kagak punya duit, sekarang mah dia punya duit. Kemarin mah dia sakit-sakitan datang ke masjid itu, sekarang mah dia udah sehat, kagak ada, sekarang mah sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu, qala innama utituhu alal ilmi. Baliktah mereka mengatakan begini, ini mah punya rezeki itu nggak ada ikut campur Allah, saya yang usaha. Ini mah kesehatan bukan dari Allah, saya berobat ke Usada Insani atau ke rumah sakit daerah, saya yang berobat. Dokter ini mah bukan Allah, bukan. Tuh banyak yang begitu. Tuh banyak yang begitu. Dari saya ini. Bal hiya fitnatun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, baliklah dia mengatakan balik hiya fitnatun, baliklah kenikmatan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala tadi menjadikan fitnah buat dia. Bahaya, padahal lagi diuji sama Allah. Di istijrod, ayo terus kita dikasih rezeki sama Allah. Lupa dia ke Allah. Kemarin mah dia ngerengek ke Allah, Pak. Pengen ini, pengen itu, sudah Allah buktikan, sudah Allah kasih sama dia, boro-boro ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro ingat ke Allah Subhanahu wa taala dia. Padahal walakinna aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi mereka semua la ya'lamun, tidak mengetahui semuanya, Pak. Artinya tidak mengetahui semuanya yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala itu istijrotkah? Jadi fitnahkah dia, Pak? Bahkan kaum Quraisy diceritain begitu kagak, Pak, kagak nerima itu, Pak. Kagak nerima. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala alladzina min qablihim fama agna anhum ma kanu yaksibuna fasobahum sayyatum ma kasabu. Sungguh telah berkata kepada mereka orang-orang sebelum engkau sepertinya Qarun, Pak, dulu. Qarun kan ditanya sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa beda pajakatnya sama kita, Pak. Kita mah zakat 2%, 2% setengahnya, Pak, ya? 2,5%. 2,5%. Nabi Allah Musa, kaum Nabi Allah Musa zakatnya 10%, Pak. Jadi kalau 100.000 zakatnya 10.000 dia, Pak. Makanya Qarun nolak, Qarun. Apa hubungannya sama si Musa, kata Qarun? Sama Tuhan Musa, saya kagak butuh Tuhan Musa. Ini mah harta dari saya, dapat saya. Kenapa itu Tuhannya Musa minta bagian ke saya? Itu Qarun tuh, Pak. Itu Qarun begitu tuh, Pak. Nggak jauh dari Salabah dulu, Pak. Dimana Salabah, ketika Salabah belangsak nih, Pak. Salabah nih, cerita Salabah. Dia kalau sholat berjamaah selalu sama Nabi, Pak. Kemudian suatu saat dia kalau sholat duluan pulangnya. Begitu likum-likum berebat lari, likum-likum berebat lari. Ya Rasul kagak demen orang ngelihat begitu, ya. Makanya ditegur sama Rasul si Salabah itu. Hei Salabah, kamu kayak pekerjaan kamu seperti kaum munafik aja kamu. Habis sholat likum-likum berebat, habis sholat likum-likum berebat. Ada apa sih sebenarnya engkau ya Salabah? Kata Rasul. Oh Rasul begini, Rasul. Rasul begini, Rasul, kalau saya nggak pulang duluan, istri saya di rumah telanjang, kagak pakai baju, sedangkan istri saya harus sholat, makanya saya buru-buru nih.
Oleh karena itu coba Rasul ngedoa ke Allah untuk saya supaya saya rezekinya banyak, duitnya banyak. Kata Kangjeng Nabi, qalilun tu'addi syukrahu khairun min kasirin tu'addi la syukrahu. Kata Nabi itu, Pak, sedikit yang kau syukurin itu lebih baik daripada banyak yang kau kagak syukurin. Tuh, kata Kangjeng Nabi. Sekali itu Pak ngedoa. Kedua kali negor lagi Kangjeng Nabi, Pak. Ya Rasul, saya mau doa ke Allah buat saya. Saya udah nggak kuat dalam kemiskinan ini. Kata Rasul, syukurin kamu, sedikit yang kau syukurin itu lebih baik daripada banyak kagak disyukurin. Ketiga kali baru Rasul ngedoain. Sambil didoain sama ke Rasul, doanya Rasul cuma sedikit, Pak. Allahumma rjukna sa'labah. Rasul yang ngedoanya, Pak, ya. Sambil dikasih hadiah kambing dia sama Rasul. Ya Allah, berikan ini rezeki sa'labah. Segitu doang tuh, Pak, doanya. Makanya Pak, Salabah ketika didoain Rasul, dia si kambing itu lahirnya itu kambing kayak belatung, Pak. Beda dengan yang lain. Kita mah kambing paling 3 apa ya, Pak? Paling 4. Ini mah kayak belatung, lahirnya itu kambing, Pak. Beranaknya itu kambing kayak belatung. Yang tadinya Rasul rajin berjamaah, sekarang maghrib aja. Biasa nama 5 waktu nggak pernah. Nggak nempel aja ke Rasul sewaktu dia belangsak mah. Sewaktu belangsak mah. Sekarang cuman maghrib doang ada. Sama subuh. 2. Lama makin banyak kambingnya. Subuh doang. Maghrib masih di lapangan dia. Wih, masih di lapangan, masih ngangon kambing maghrib. Karena banyak kambing. Wih, kasih banyak lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecapean, Pak, subuhnya kagak. Jadi berjamaah sama Rasul kagak. Sekarang mah hidupnya udah sama kambing. Pilwadin, di jurang dia hidupnya sama kambing, Pak. Makin banyak kambingnya itu, Pak. Kemudian ada ayat yang memerintahkan zakat. Maka Salabah lah dipinta zakatnya sama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat 2 utusan. Laki-laki 2 utusan. Kemudian si laki-laki itu datang ke Salabah. Ya Salabah, saya utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau dipinta zakat. Apa jawaban Salabah, Pak? Yang dulu dia menjanjikan sewaktu dia nggak punya mah. Rasul, saya kalau dikasih rezeki mah masjid dibangun sama saya sendiri. Rasul, ibadah saya mau rajin. Apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ngikut saya. Sekarang mah udah punya mah boro-boro Salabah, malah ngomong begini, mana yang saya harus kasih? Ono buat pajak, ono buat ono buat ono, kagak ada buat Allah. Tuh Salabah. Makanya kita cerita orang yang nggak punya mah ya begini-begini, wah biasa Pak Salabah. Aduh, banyak kan. Yang penting Allah ngasih rezeki aja saya, mau rajin saya ibadahnya, Allah. Ada yang begitu, udah rajin boro-boro, udah rajin beres tuh Salabah kata nggak ngasih. Intinya Salabah kedua utusan tadi datanglah 2 utusan tadi ke Rasulullah SAW bahwa Salabah kagak ngasih zakat. Kata Rasul, gimana kata Rasul? Wah ya Salabah, aduh rusak bener si Salabah gitu tuh kata Rasul. Rupanya 2 kali itu omongan Kangjeng Nabi sama orang tadi itu diceritain lagi ke Salabah. Rasul sampai begitu ngomong. Kemudian si Salabah tuh mau bawa itu zakatnya. Pada waktu itu Kangjeng Nabi sudah meninggal. Pada waktu itu. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, datanglah pada waktu Umar bin Khattab jadi khalifah dia. Kagak nerima Umar. Abu Bakar kagak nerima gitu. Umar kagak nerima. Tuh, Pak. Dia meninggalnya pada saat di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Celaka itu Salabah. Makanya Salabah adalah orang pemimpin nomor 2 dari Fir'aun nanti kelak nerakanya, Pak. Dia tuh pemimpinnya, yang koret-koret tuh dia tuh pemimpinnya nanti tuh. Fir'aun sama Salabah. Nah ini, Pak.
Jadi intinya Pak, intinya tadi Pak, Allah Subhanahu wa taala, padahal maka kata Allah terusin ayatnya, ulam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Dan tidakkah kamu tahu semua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala annallaha yabsutu rizqa, Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih rezeki. Allah Subhanahu wa taala yusi'uhu, yang meluaskan rezeki kita itu Allah, adanya rezeki itu dari Allah, udah Allah gariskan Pak. Nah itu mah kemarin kita cerita takdir qot'i itu mah pasti dari Allah rezeki kita. 4 perkara itu Pak. Umurnya kita takdir qot'i, jodohnya kita takdir qot'i, rezekinya kita takdir qot'i, bagja dan celakanya manusia takdir qot'i. Pasti itu mah dari Allah udah. Begitu tuh jodoh Pak. Walaupun kita secara manusia pacaran 7 tahun, kita 12 tahun, nikah di depan rumah kita Pak ya. Takdir qot'i itu Pak, nggak bisa dipungkiri itu mah takdir itu Pak. Makanya rezeki itu dari Allah, termasuk salah satunya takdir Allah Pak. Nah kita biasa aja hidup Pak ya, lagi nyari rezeki, lagi ibadah, jangan terlalu overdosis Pak. Wih, siang malam rezeki terus dikejar-kejar sama kita, padahal Allah ngasihnya ke dia segitu-gitu. Udah dikasih sama Allah semangkok tiap hari, dah ada yang mangkoknya kurang, ada yang mangkoknya penuh, itu udah ada jatahnya kita masing-masing Pak. Jangankan kita begini Pak, Ibrahim bin Adham seorang aulia Allah Pak, di mana dia ingin ngetes rezeki Allah Subhanahu wa taala, kan dia pernah masuk ke satu gua Pak ya, ke satu gua ingin tahu Allah ngasih rezekinya sama saya. Kemudian ada apa di satu gua, di mana gua itu terpencil. Gimana caranya Allah memberikan rezeki sama Ibrahim bin Adham yang ada di dalam gua tadi? Dengan wasilah satu kopilah kehujanan, rombongan dagang orang Mekah kehujanan, nyari tempat teduh, masuk ke dalam gua tadi. Di dalam guanya ada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham sehari 2 hari, ketiga harinya itu Ibrahim bin Adham, si orang yang tadi kopilah tadi yang masuk ke dalam gua, disorot-sorot batu, ada orang di dalam, diangetin badannya, nggak mau makan, digini digitu nggak mau makan, akhirnya mau dicokel tuh mulutnya sama kopilah tadi, baru dia ketawa, hahaha, kata Ibrahim bin Adham, bener Allah ingat ke saya. Lagi rezeki mah pokoknya apa ya, lagi tidur aja dibangunin kalau memang rezeki kita apa ya. Tapi kita jangan sampai melupakan ikhtiar ya Pak ya, syariat namanya. Ini mah lain-lain lagi nanti ceritanya. Rezeki mah Allah aja lah, saya mah biarin aja di rumah aja, nanti juga ada rezeki mah datang ini. Itu pemikiran yang salah Pak. Syariat itu hakikat mani, syariat usaha dan minta ke Allah Subhanahu wa taala harus sejalan Pak, harus sejalan ya, harus sejalan. Cuman yang diperbolehkan satu overdosis yang biasa dia masih malam, nah itu namanya kelebihan ya. Kemudian yang kedua, jangan disimpan tuh hasilnya di kolbu kita, cukup tadi yang di kolbu kita mah disimpan supaya kita tidak termasuk kubur dunia. Biasa aja, dunia apa biasa aja. Ngelihat Pajero biasa aja lah. Ngelihat orang bawa Alphard biasa aja, nggak usah diambil dalam kolbu kita, nggak usah. Nah itu. Tapi ketika ngelihat tetangga kita sudah nggak punya soleh, nah itu kita baru iri Pak. Baru diperbolehkan kita iri. Iri saya. Beda dengan tetangga saya. Tetangga saya mah orang belangsak ya Allah. Gitu misalnya ya. Tapi ibadahnya ke Allah, ya Allah, ibadahnya ya Allah, rajinnya minta ampun, iri saya, malu saya, harusnya begitu Pak. Ini Pak ya. Jadi Allah yang menyebar dunia, rezeki di alam dunia ini lima yasa, Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakin sama Allah Subhanahu wa taala. Wayakdir, dan Allah mampu menyempitkan rezeki kepada manusia lima yasa juga Pak.
kepada seorang yang dikehendaki sama Allah. Jadi Allah ngasih rezeki kepada manusia, kayanya itu orang dari Allah, sempitnya rezeki atau blangsaknya itu orang juga dari Allah. Udah kita menghidup kan tadi ar-ridho bitadbiri, ridho saya diatur Allah. Allah ngaturnya begitu ke kita, mau gimana kan? Mau gimana coba? Kalau enggak rezeki susah, Pak. Takdir kita nih, misalnya usaha kita sudah 99% mau deal besok, siap pokoknya mau pembayaran besok umpama nih Pak ya. Tapi yang 1% takdir Allah kagak ada, kagak jadi Pak. Itu yang 99% kalah Pak, sama yang 1 tadi takdir Allah. Gimana tuh caranya kalau begitu? Aku deketin yang punya takdirnya Pak, deketin sama kita tuh yang punya takdirnya. Allahnya pepet terus sama kita yang punya takdirnya Pak. Kalau yang takdir yang 1 ini sudah ngasih kepada kita yang 99 tadi persen usaha kita itu ngikut Pak. Kalau takdirnya udah nyampe ke dia. Nah ini Pak ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Ini semua tanda-tanda atau ini yang diceritakan tadi laayatil liqaumi yu'minun. Tanda-tanda buat orang-orang yang iman ke Allah. Ayo perhati ini orang yang iman ke Allah. Jadi kita manusia semuanya diberikan rezekinya sama Allah, tidak diberikan rezekinya dibelangsakan sama Allah, dikayakan sama Allah. Kita tuh Pak. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan kita selalu dekat sama yang punya takdir ya Pak ya. Jangan sampai kita jauh yang sama yang punya takdir. Ketika kita sudah jauh sama yang punya takdir, pikirin takdir kita nanti kelak di alam mahsyar gimana. Allah itu adalah penggenggam nasib kita Pak. Baiknya itu nasib dari Allah, kagak baiknya itu nasib dari Allah. Deketin yang punya nasibnya Pak, biar suatu saat kita ya, ketika kita di alam dunia pingin nasib baik, tinggal sudah deketin yang punya nasib akan gampang. Orang dia yang punya hak, ini petonya Pak, dia yang bisa merubah segalanya Pak, aturannya dia yang bisa merubah Pak. Nah ini Allah, orang punya dia kok, surga punya dia ya, bumi punya dia, langit punya dia. Oh gimana kita? Kolbu manusia punya dia. Kata orang-orang galak ini orang, tapi ke kita mah ini orang kayaknya sayang banget. Karena kolbunya udah sama Allah udah dikasih. Kamu sayangnya ke anu aja, misalnya itu Allah mampu Pak yang gitu modelnya. Nah ini, jadi kita nasib kita digenggam Allah. Deketin yang punya nasib itu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semakin takut ke Allah, semakin terus dekat sama Allah, sampai nyawa kita dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian yang sekalian penjelasan tafsir Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 49 yang begitu luas, padat dan lebar. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi berubah hati kita, berubah penampilan kita, karena ngaji untuk menghilangkan kebodohan tadi. Yang tadinya kita tahu, tidak tahu dari tahu mana yang halal, mana yang haram, kita tahu. Jangan sampai kita mengaji, datang, duduk di majelis kalimantan itu, namun seperti batu yang direbus. Batu direbus dengan dia tidak hidup. Mudah-mudahan hati kita tidak menjadi batu. Demikian. Dan selanjutnya, supaya tidak berasa, kami memberikan pertanyaan manusia. Ya, boleh. Pak dulu ya, saya bertanya. Ayo. Ya, Pak, saya belum paham tentang bau. Saya tolong dicatat. Siap 3 pertanyaan. Itu dalam satu paket. Ya. Pertama, Pak Ustaz, ketika saya menyatakan bahwa seorang pemimpin negara itu zalim atau dia baik, lalu pertanyaannya kapan sebenarnya seseorang itu bisa dikatakan baik atau buruk? Contohnya tadi seperti
pimpinan negara. Kapan bisa dinyatakan bahwa orang itu kolbunya baik? Satu. Yang kedua, apakah kolbu itu bersifat dinamis? Maksudnya naik turun seperti iman. Lalu yang ketiga, ketika kolbu saya persepsikan sebagai wadah, kan harus diisi baik, dan buruk. Pertanyaannya, ketika wadah, bisakah wadah itu sendiri mengisi baik dan buruk? Ataukah kolbu itu sendiri yang mengisi kolbunya? Terima kasih, Bos. Yang pertama tadi, Pertanyaannya, semua pemimpin itu punya kolbu, tapi kapan itu dia bisa kapan pemimpin itu disebut baik dan tidaknya? Jadi ya beda ya. Kapan pemimpin itu disebut baik dan tidaknya dia memimpin? Ketika sepemimpin itu adalah menjalankan perintah Allah, amal ma'ruf nahi munkar, semua itu udah cukup. Jadi Allah Subhanahu wa taala nurunin manusia, nurunin hukumnya juga, Pak. Yaitu Al-Qur'an. Ketika si pemimpin itu menjalankan Al-Qur'an dengan baik, maka itulah disebut pemimpin yang baik, pemimpin dunia akhirat. Baik menurut kita dan baik menurut Allah itu beda, Pak. Kalau baik menurut kita punya anak, asal si anak kita jangan mabok, asal anak kita jangan judi, asal anak kita jangan maling, itu udah anak udah baik aja. Menurut kita, ya. Tapi menurut Allah beda. Dia tidak menjalankan perintahnya. Anak yang baik menurut Allah itu adalah yang nurut ke Allah, yang menjadi samping tadi maling, judi, sama apa tadi, judi, maksiat ke Allah yang lainnya dia tinggalin, juga dia nurut perintah Allah. Makanya ada orang yang tahu perintahan Allah tidak tahu cegahan, ada yang tahu orang itu cegahan Allah tidak tahu perintahan. Yang hebat itu dua-duanya, yang tahu perintahan, yang tahu cegahan. Jadi jawaban yang pertama tadi Pak Edo, selama dia memakai hukum Allah, baik menurut Allah, itulah pemimpin yang disebut baik. Satu. Kedua tadi apa? kolbu itu dinamis, Pak ya? Kolbu itu naik turun, gitu beda ya. Karena keimanan di dalam kolbu kita sama, Pak. Imam Ghazali mengatakan imam kita itu yajibu wa yanqus, naik turun, Pak, imam kita di dalam kolbu itu. Gimana naik turunnya keimanan kita di dalam kolbu itu? Enggak stabil, Pak. Enggak stabil yang ada. Kadang-kadang kita kalau lagi imannya kuat mah ya Allah seharian ibadah kau. Kadang-kadang kita yang imannya kagak kuat mah lagi lemah nih, si kolbunya lagi lemah, diajak ngaji aja mudeng aja, remut aja. Lagi ada masalah. Nah, itu kalau kurang nyangkut tuh, kalau kurang naik tuh sinyalnya itu si kolbu. Gitu. Jadi keimanan yang ada di kolbu kita bisa naik turun, memang begitu itunya karakternya kolbu. Kedua tadi si kolbu itu apakah bisa ngisi sendiri atau enggak gitu ya. Kolbu bisa ngisi sendiri enggaknya itu tergantung yang nyokong ke kolbu itu adalah ilmu, Pak. Ketika kita nggak tahu ilmu, nggak bakalan nyokong kan, nggak bakalan nyokong kan. Tahu ilmu, tahu si kolbu itu bisa ngisi itu karena ada ilmunya, kita ngaji nih baru. Dan kalau ngaji ini kita seakan-akan kelihatan surga sama kita banyak, seakan-akan Allah kelihatan. Keluar aja dari pengajian boro-boro kelihatan. Jadi bisa ngisinya itu si kolbu tergantung ngaji. Ngajinya juga macam-macam, Pak. Ngajinya kalau ngaji fikih urusan johir semua. Kalau ngaji ilmu sufi tadi tasawuf urusan batin, dalam semua. Makanya kata Allah wa ma utitum ilma illa qalil. Dikit-sedikit Allah kasih ilmunya, jago dia dalam bahasa, dalam fikihnya, tafsirnya lemah. Tafsirnya jago dia, hadisnya lemah. Fikihnya jago dia, ilmu mantek dan bayannya lemah. Ilmu nahunya jago dia, ilmu nahunya jago dia, misalnya nih ilmu fikihnya lemah. Supaya apa digituin sama Allah, nggak ada yang bulat gitu kayak kambing Nabi, supaya bersyukur kita ke Allah, supaya bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi si kolbu itu bisa ngisi dan enggaknya tergantung yang mendukung itu kolbu, yaitu ilmu. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk datang sendiri ke kolbu kita, kakak.
Jadi wali itu orang pintar semuanya, kekasih Allah. Nggak mungkin dia bisa ngisi kalbunya menghadirkan Allah kalau bukan orang pintar, Pak. Karena ibadah itu ada syaratnya. Kan tadi tahalli sama tajaliyah. Tahalli adalah membersihkan dulu, baru dia tergambar Allah. Kalimat tahalli itu maknanya banyak, Pak. Harus belajar dia harus ini, baru dia nginjak ke tajallinya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Beda ya, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf ya. Satu lagi Pak, tadi Pak tadi sudah menunjuk. Silakan. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam badan kita ada segumpal daging, yaitu hati atau itu kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh ya. Termasuk kalau kita terjemahkan, kalau kita beribadah itu akan dapat mendapatkan banyak pahala. Terus kalau segumpal daging itu jelek, itu maka akan jeleklah seluruh yang buatkan anggota tubuh itu semua. Sehingga kalau diterjemahkan, tapi kalau kita beribadah, maka dosa-dosa itu akan pada datang. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah segumpal daging atau hati itu sama dengan yang kita sebut dalam medis, ya, seperti lever gitu. Kalau lever kita sakit, apakah itu termasuk itu bukan? Ya, barangkali bisa. Terima kasih. Saya ke bahasa medis kurang paham saya. Bahasa medis Pak itu apa namanya? Kamu tadi kurang paham. Tapi yang dijelaskan sama Allah, kalbu ini yang segumpal daging itu adalah kalbu yang ada di dalam tubuh kita. Adapun kalau tadi kata Pak Muhtadi itu adalah apa namanya tadi? Liver gitu. Termasuk penyakit itu penyakit hati apa bukan gitu ya? Bengkak kalbunya kan gitu ya, livernya ya kalau nggak salah ya. Bengkak kalbunya. Nah itu termasuk penyakit hati apa bukan? Yang di sini Pak, yang di sini dijelaskan tadi, yang harus digodam perasaannya, nyimpen rasanya ini, bukan dohirnya bukan. Nah, nyimpen rasanya itu. Jadi si kolbu itu, kan kolbu itu lebih tajam daripada mata. Nah ini tajamnya si kolbu itu kan nggak kelihatan. Gitu kan Pak? Kagak kelihatan tajamnya kolbu itu. Mata mah ada batasannya kita memandang. Coba kolbu, kampung kita di Jawa kelihatan ya. Tandanya kolbu itu lebih tajam daripada mata. Kan kagak kelihatan itu. Makanya yang perlu kita diperhatikan itu perasaan yang ada di kolbu kita. Ya, itu Pak Muhtadi ya, kurang lebihnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya Allah. Alhamdulillah, jawab sekalian. Kalau waktu sudah banyak siap, maka pengajian ini saya cukupkan sampai di sini dan sama-sama kita baca doa. Padahal Pak itu tuh Pak Bisri mau nanya, mau dijawab dulu. Kalau udah kesiangan gitu misalnya. Kesiangan, maaf, bisa aja Pak. Kesinggung ya. Ya, nanti aja ke rumah saya gitu. Oh, suruh ke rumah aja. Oh, ayah itu main di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi.